Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Fatimatu Zahro, NIM T20183131, kelas MPIC 4, kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian sistem manajemen dan penanganan biaya transfer. Baiklah, langsung saja. Sistem pengendalian manajemen. Manajemen sendiri adalah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengendalian adalah salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan mengarahkan. Sedangkan sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem pengumpulan dan penggunaan informasi untuk membantu dalam membentukkan arah keputusan perencanaan dan pengendalian dalam suatu organisasi dan untuk menentukan perilaku para manajer dan karyawan lainnya. Proses pengendalian manajemen itu sendiri ada 4 proses. Yang pertama adalah perencanaan strategis. Nah, perencanaan ini adalah perencanaan yang bertujuan untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai strategi ini. Nah, untuk strategi yang kedua adalah strategi persiapan anggaran atau modal. Nah, strategi ini adalah sebuah proses penyusunan kembali baik pendapatan yang didapat dan biaya ke dalam label-label terkini ke pusat pertanggungjawaban sehingga menunjukkan beban oleh masing-masing manajer diperkirakan akan terjadi. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan. Proses ini adalah proses yang dimana masing-masing manajer tersebut melakukan suatu atau sebagian atau seluruh program yang menjadi tanggung jawab mereka dan juga melaporkan apa yang telah terjadi sebagai tanggung jawabnya. Nah, untuk yang terakhir adalah evaluasi kinerja. Proses ini adalah proses mengadakan perbandingan antara beban aktual dan yang seharusnya terjadi dalam keadaan tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk menjamin pencapaian atau sasaran dan tujuan perusahaan dan juga untuk mengakui posisi perusahaan dan tingkat pencapaian sarana perusahaan. Menurut Kismiyaji, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Sedangkan menurut Baritwan, sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen yang mengumpulkan, mengolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkombinasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak luar, seperti pemerintah, masyarakat, investor, dan kreditor. Pihak-pihak terutama dalam manajemen. Nah, tujuan dan manfaat sistem informasi akuntansi tersebut adalah yang pertama adalah mengamankan harta atau kekayaan perusahaan. Yang kedua adalah menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah menghasilkan informasi untuk pihak eksternal. Yang keempat adalah menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi. Yang kelima adalah menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit atau pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan. Berdasarkan definisi sistem informasi akuntansi, maka tujuan dan manfaat sistem informasi akuntansi tersebut adalah sebagai pengelola transaksi atau transaction processing dan pengelola information processing. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.